Pengertian interaksi sosial menurut Soerjono Sukanto tahun 2012. Definisi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu kelompok maupun antara individu dan kelompok. Berikut adalah syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, adanya komunikasi. Yang kedua, adanya tindakan yang saling mempengaruhi. Syarat terjadinya interaksi dalam konteks investasi. Yang pertama, hubungan antara investor. Yang kedua, hubungan investor dengan perusahaan. Yang ketiga, hubungan masyarakat dengan lembaga keuangan. Berikut adalah bentuk dan proses interaksi sosial menurut Gilin tahun 1954. Proses asosiatif. Yang pertama, kerjasama. Individu atau kelompok saling membantu untuk tujuan bersama. Contohnya, kerjasama antara investor untuk membangun usaha. Akomodasi. Upaya mengatasi perbedaan atau konflik dalam interaksi sosial untuk mencapai kestabilan. Yang ketiga, ada asimilasi atau penyatuan nilai dan norma dalam interaksi intens hingga membentuk kesatuan baru. Yang keempat, adanya akulturasi atau adaptasi atau perpaduan budaya atau nilai tanpa menghilangkan identitas aslinya. Proses disosiatif. Yang pertama, adanya persaingan. Para investor berlomba-lomba untuk memperoleh keuntungan terbaik. Contohnya, investor bersaing untuk mendapatkan aset yang sangat langka. Yang kedua, ada kontrapensi atau ketidaksetujuan, kebencian, ataupun penolakan yang tersembunyi antara persaingan dan konflik. Yang ketiga, konflik atau usaha untuk mencapai tujuan dengan menentang atau menghancurkan pihak lainnya. Berikut adalah proses interaksi. Yang pertama, komunikasi dan penyebaran informasi investasi. Yang kedua, interpretasi makna pesan, data, dan sentimen pasar. Yang ketiga, respon sosial yang mempengaruhi keputusan investasi. Dan yang keempat adalah dasar terbentuknya hubungan sosial dalam investasi. Nah, selanjutnya ada pengertian dan jenis-jenis dari investasi. Nah, yang pertama, pengertian investasi. Nah, investasi itu adalah komitmen sejumlah dana atau sumber daya dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Yang kedua, bentuknya meliputi aset finansial, misalnya saham dan obligasi atau aset real. Lalu, selanjutnya ada investasi jangka pendek. Tujuannya mencari keuntungan dalam waktu relatif singkat, umumnya kurang dari 1 tahun. Lalu, contohnya deposito berjangka, yaitu reksadana, pasar uang, obligasi, jangka pendek. Yang kedua, investasi jangka panjang. Nah, ini tujuannya pertumbuhan modal signifikan dalam jangka waktu lebih lama. Contohnya 1 sampai seringkali 5 sampai 10 tahun. Contohnya saham, properti, reksadana. Dan yang ketiga, investasi real. Deskripsinya berupa aset fisik atau tangible yang digunakan untuk produksi barang atau jasa. Contohnya ada emas dan properti. Properti contohnya ada tanah atau bangunan. Nah, lalu yang keempat, investasi finansial. Nah, ini berupa klaim atau aset real, pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut. Lalu contohnya ada saham, obligasi, dan reksadana. Nah, selanjutnya ada hubungan antara interaksi sosial dan investasi. Pengaruhnya, interaksi sosial membangun modal sosial dan kepercayaan. Interaksi sosial menciptakan fondasi kepercayaan antar pelaku pasar yang merupakan cornerstone bagi hubungan investasi yang berhasil dan esensi dari modal sosial. Yang kedua, penyebaran
informasi dan reputasi. Lalu yang ketiga, reduksi asimetri informasi, yaitu komunikasi investor yang aktif dan komunitas investasi meningkatkan keterbukaan, mengurangi asimetri informasi dan ketidakpastian di pasar. Lalu yang ketiga, identifikasi peluang strategis. Nah, ini jejaring sosial dan diskusi dalam komunitas memfasilitasi identifikasi peluang pasar yang lebih cepat dan adaptif. Lalu, di sini ada peran dalam kepercayaan investor. Yang pertama ada fondasi utama transaksi, yaitu kepercayaan adalah landasan utama dalam setiap transaksi dan hubungan investasi, menjadikannya komponen inti dari modal pasar sosial. Lalu yang kedua, peningkatan transformasi dan akuntabilitas. Nah, ini mendorong prinsip keterbukaan yang berfungsi sebagai pelindung investor dan mengarah pada akuntabilitas yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga, verifikasi informal dan validasi. Nah, ini investor dapat melakukan verifikasi informal atas rekam jejak pengelola dana dan memvalidasi keputusan berdasarkan pengalaman kolektif. Lalu yang terakhir, memperkuat keyakinan kolektif. Nah, ini termaksud pengaruh norma dan perilaku kelompok, dapat memperkuat kepercayaan investor dan mendorong partisipasi dalam pengambilan keputusan. Di sini ada dampak sosial terhadap pengambilan keputusan investasi. Ada fenomena herd behavior, kecenderungan individu mengikuti tindakan kelompok besar tanpa evaluasi rasionalitas di baliknya. Nah, ada juga dipicu asumsi bahwa orang lain telah melakukan riset memadai dan berpengaruh rekomendasi sosial. Nah, ada juga di sini potensi manfaat interaksi sosial, yaitu ada kesempatan untuk belajar dari pengalaman dan strategi investor lainnya. Terus ada akses ke pengetahuan kolektif yang berpotensi meningkatkan keputusan jika dianalisis secara kritis. Nah, juga di sini ada dampak negatif, peningkatan risiko dari keputusan tanpa analisis mandiri. Ada potensi keputusan tidak rasional dipicu bias kognitif dan ada risiko kerugian finansial signifikan saat terjadi pembalikan tren pasar. Nah, di sini juga ada studi kasus komunitas investor digital. Di sini ada penyebaran informasi secara akurat maupun tidak, risiko misinformasi dan disinformasi. Nah, di sini aja penguatan confirmation bias melalui echo chamber di platform digital. Nah, dan selanjutnya adalah analisis dan interpretasi. Nah, di sini ada sisi positifnya, yaitu memperkuat kepercayaan, memperluas pengetahuan. Nah, ada sisi negatifnya, yaitu keputusan tidak rasional dan risiko misinformasi. Keseimbangan yang diperlukan yaitu ada kombinasi optimal, ada literasi keuangan, dan verifikasi. Dari penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial memiliki peran yang sangat penting dalam dunia investasi. Karena melalui hubungan dan komunikasi antar individu maupun kelompok, tercipta kepercayaan atau trust dan modal sosial yang menjadi dasar dari aktivitas investasi yang sehat. Namun di sisi lain, interaksi sosial juga memiliki potensi resiko yang perlu diwaspadai. Fenomena seperti herd behavior dapat mendorong pengambilan keputusan yang tidak rasional, terutama jika investor hanya mengikuti tren tanpa melakukan analisis fundamental yang matang. Oleh karena itu, dibutuhkan keseimbangan antara manfaat sosial dan rasionalitas analisis. Literasi keuangan yang baik, verifikasi informasi secara independen, serta kemampuan berpikir kritis menjadi kunci agar interaksi sosial dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung keputusan investasi yang cerdas, objektif, dan berkelanjutan. And I'm down for this.